Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit dari tentang Islamic literature. Di sini ada pengertian adab yang diartikan sastra menurut Ahmad Syaib. Pada masa jahiliyah, kata adab sebagai ilmu yang diartikan sebagai sastra belumlah ada, meskipun sastra dalam beberapa bentuk sudah terkenal karena terdapat tradisi syair dan penyair di pasar kota Mekah. Masa ini terus berlangsung hingga era Khulafah Ar-Rasyidin. Kata adab mulai terkenal pada masa Bani Umayyah, namun masih dalam bentuk yang umum, yang di dalamnya tercakup tentang ilmu najum, ilmu hisab, kedokteran, kimia, dan lainnya. Pada abad ketiga dan keempat, barulah makna adab menyempit menjadi bayan, badi, dan ma'ani. Di sini penjelasan ada juga menurut George Makdisi memberikan penjelasannya bahwa kata adab berasal dari bahasa Arab pra-Islam, yaitu bahasa Semit, yang pada akhirnya menjadi bahasa Arab. Menurutnya makna kata adab mencakup cara berbahasa yang baik dan benar, berpuisi termasuk ilmu kawafi dan urud, retorika dalam berpidato, dan sejarah yang mencakup ilmu ansab dan tabakat, serta bermakna juga akhlak. Adab dalam pengertian sastra di dunia Islam sebagai ilmu mulai terkenal pada abad 1 Hijriah dan pada abad kedua Hijriah, mulai disempurnakan pada masa Khalaf al-Ahmar, studi kesastraan pada masa abad 1 dan 2 Hijriah. Ini masih memperbincangkan tentang persoalan tata bahasa Arab seperti nahwu, balagah, dan sorob. Persoalan tata bahasa merupakan awal dari bagian terpenting dari studi sastra. Para pengkaji sastra diharuskan terlebih dahulu menguasai ilmu tata bahasa seperti nahwu sebelum mempelajari syair-syair dan puisi. Adapun secara terminologi, adab bermakna syair, prosa, dan puisi yang menggambarkan ekspresi dan imajinasi dari rasa, akal, dan jiwa manusia. Asy-Syaib memberikan pendapatnya bahwa adab adalah cara dalam melakukan komunikasi dan mendeskripsikan emosi dan pikiran yang ada pada diri manusia. Beberapa tahapan adab yang dilalui dalam adab sastra yaitu emosi atau perasaan, atau juga disebut atifah, pikiran yang disebut fikroh, dan akal, dan imajinasi, khayal. Jadi adab yang maknanya adalah sastra merupakan bentuk dari deskripsi dan komunikasi yang berisi buah pikiran dengan imajinatif, ekspresif, inspiratif, dan intuitif. Adapun perkembangan Islamic Studies di Indonesia,
Amin Abdullah memandang Islamic Studies merupakan sebuah bangunan keilmuan yang memiliki kajian, metodologi, pendekatan, dan kerangka teori. Maka seperti halnya ilmu-ilmu yang lain, ia mestinya juga memiliki pembahasan tentang filsafat keilmuannya. Seperti halnya ilmu-ilmu keislaman yang mempunyai the philosophies of science. Ilmu-ilmu sosial memiliki the philosophies of social scientist. Ilmu-ilmu keislaman tentunya juga mempunyai the philosophies of Islamic sciences. Perkembangan Islamic Studies di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kajian Islam di lembaga-lembaga pendidikan tinggi, yang khususnya intuisi pendidikan tinggi agama Islam. Kajian keislaman di perguruan tinggi Islam sudah menjadi ciri khas yang menguatkan akar dari eksistensi kelembagaan pendidikan tinggi Islam, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Islamic Studies menjadi kebutuhan yang mendasar dalam rangka memperdalam kajian terhadap ajaran agama Islam dari berbagai aspeknya: fikih, kalam, filsafat, tasawuf, tafsir, hadis, dan sebagainya. Yang awal juga tadi syair. Islamic Studies yang dikembangkan di beberapa perguruan tinggi Islam dirintis oleh beberapa tokoh intelektual Muslim yang berkecimpung dalam dunia pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Sejak munculan Institut Agama Islam di universitas yang dikelola oleh umat Islam, dalam konteks praktis Islamic Studies yang diajarkan di beberapa perguruan tinggi Islam dapat dilihat dari beberapa buku yang dijadikan referensi pengkajian Islam di perguruan tinggi, khususnya di IAIN dan perguruan tinggi umum lainnya. Karya-karya yang menjadi referensi kajian keislaman itu antara lain adalah buku karangan Haji Muhammad Rashidi yang berjudul 4 Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi, yang berisi tentang definisi agama dan kajian Islam tentang berbagai agama yang ada di dunia, serta masalah filsafat dan teologi Islam. Kemudian buku ini bernuansa kajian keislaman di Indonesia adalah buku Perbandingan Agama yang ditulisi oleh Mufti Ali yang berjudul Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia, yang berisi tentang sejarah studi perbandingan agama dan kaitannya dengan studi orientalisme. Pada akhirnya, Mufti Ali menyimpulkan untuk mengimbangi studi orientalisme perlu dikembangkan studi oksidentalisme, atau juga disebut studi tentang dunia barat. Mufti Ali juga menulis tentang gerakan pembaruan pemikiran di India dan Pakistan, dan dibukukan dalam memperbanyak kajian tentang Islam secara global dan banyak dijadikan rujukan dalam studi Islam di perguruan tinggi Islam. Islamic Studies atau studi Islam mempunyai catatan sejarah yang cukup panjang. Ada yang menerangi bahwa studi orientalisme tidak bisa dipisahkan dengan disiplin Islamic Studies, karena dalam konteks sejarahnya Islamic Studies memang menjadi salah satu bahan kajian studi ketimuran atau juga orientalisme modern. Meskipun demikian,
Dalam perkembangan selanjutnya, Islamic Studies telah menjelma menjadi disiplin ilmu yang bukan hanya secara akademik dipelajari di perguruan tinggi di barat, tetapi ia juga dipelajari di berbagai perguruan tinggi di negara-negara muslim di dunia. Walaupun pada awalnya studi orientalisme berusaha mempelajari semua aspek dari dunia timur, akan tetapi secara faktual, karena mayoritasnya bangsa timur, Asia dan Afrika kebanyakan beragama Islam, maka kajian orientalisme modern lebih banyak menyoroti perkembangan agama Islam dan umat Islam dalam segala dimensi, seperti dimensi sejarah, politik, filsafat, budaya, ekonomi, pemikiran, dan lain sebagainya. Mungkin segitu. Mungkin segitu penjelasan dari awal yang menjelaskan tentang ilmu adab sastra dan juga Islamic Studies dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.